Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Armanda Ridho Pratama. Saya merupakan dosen program studi Manajemen Resort dan Leisure pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mencoba membuat video pembelajaran terkait salah satu syarat dalam rangkaian sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran pada tahun 2025. Selamat datang pada mata kuliah pemetaan kawasan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah pemetaan kawasan merupakan mata kuliah dasar yang diberikan pada mahasiswa dalam memahami fungsi dan peran dari peta sebagai sumber informasi permukaan bumi yang menjadi kajian dalam pemetaan kawasan untuk bidang pariwisata. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya mampu menganalisis fenomena secara keruangan, tetapi juga mampu memvisualisasikannya dalam bentuk spasial atau peta. Terdapat 4 capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan pemetaan kawasan melalui penyelesaian tugas-tugas yang diberikan dengan tepat. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pemetaan kawasan untuk pariwisata sebagai salah satu pendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pemetaan kawasan untuk pariwisata. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyusun sintesa terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan wisata melalui teknologi pemetaan sistem informasi geografis. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: pertama ialah pengertian dan ruang lingkup kartografi, proyeksi peta, komponen-komponen peta, syarat-syarat peta sesuai dengan kaidah kartografi, sistem informasi geografis dan contoh pemanfaatannya dalam kajian pariwisata, serta merancang peta digital dimulai dari georeferencing, digitasi, hingga layouting. Proses pembelajaran akan melibatkan metode case method pada materi ajar yang bersifat teoritis dan project based learning pada materi yang bersifat praktis. Selain itu juga terdapat diskusi kelompok dan penugasan. Pada pertemuan keempat ini, materi yang akan dibahas ialah syarat-syarat peta dan juga komponen-komponen peta. Dengan kemampuan akhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami komponen-komponen peta dan syarat-syarat peta sesuai dengan kaidah kartografi. Pada mata kuliah ini disajikan secara integrasi, baik secara tatap muka maupun melalui LMS Spot UPI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses sumber belajar dan penugasan mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa akan ditingkatkan pada analisis kasus pada penerapan studi keruangan dan konsultansi dalam menghasilkan produk spasial berupa peta digital. Selanjutnya, sistem penilaian melalui performa selama pembelajaran seperti ujian tertulis, serta proses konsultansi proyek akhir dan juga keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Akhir kata, terima kasih dan selamat belajar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Gimana, sehat? Sehat. Baik, kali ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama, yaitu pemetaan kawasan. Tapi sebelum kita mulai, boleh ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, teman-teman sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, ya baik. Selanjutnya saya akan coba cek kehadiran. Ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semua? Oke, bagus. Alhamdulillah hadir semua. Baik, di mata kuliah pemetaan kawasan ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Jadi sebelumnya kita telah membahas beberapa topik-topik. Apa pembahasan kita sebelumnya? Ada yang mau mencoba mereview? Saya Pak. Boleh, silakan Ayah.
Izin memperkenalkan diri Pak, saya Najwa Aulia. Kemarin itu kita membahas tentang proyeksi peta Pak. Jadi proyeksi peta ini adalah cara kita untuk mempresentasikan permukaan bola bumi yang melengkung ke bidang datar Pak. Kita bicara terkait dengan proyeksi peta. Boleh. Proyeksi peta itu secara umum ada beberapa teknik. Masih ingat? Coba siapa yang bisa review yang minggu kemarin? Ada berapa teknik? Boleh? Silakan. Nama saya Juan, Pak. Untuk proyeksi peta itu ada 3 teknik, yaitu proyeksi azimutal, yang kedua kerucut, dan ketiga silinder. Ya, azimutal, kedua kerucut, ketiga azimutal. Si azimutal itu digunakan untuk daerah kutub. Kemudian yang kedua adalah Untuk lintang tengah atau benua Eropa. ya, terakhir itu Untuk daerah tengah atau khatulistiwa. ya, untuk yang silinder itu di daerah tengah atau khatulistiwa. Baik, jadi sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa peta itu adalah gambaran bidang datar yang diproyeksikan. Jadi yang tadinya buminya bulat, diproyeksikan dalam bentuk bidang datar. Nah, caranya tadi dengan 3 azimutal, silinder, dan juga kerucut. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya peta itu punya perbedaan spesifik dengan gambar-gambar lainnya. Tentu tidak akan sama. Nah, kita akan bahas materi kali ini terkait dengan komponen dan syarat peta. Baik, di sini ada peta bahaya longsor Kota Batu. Kalau misalkan kita lihat secara sekilas, kira-kira ada apa aja di sana? Insert peta. Insert peta, kemudian judul, terus legenda, terus skala, betul, terus sumber. Ada lagi? Ya, betul. Kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta ini itu merupakan identitas dari peta. Artinya, misal kalian ingin membuat peta daya tarik wisata di Indonesia, tapi kalian hanya menuliskan judul peta Indonesia. Apakah itu menunjukkan identitas yang akan kalian buat? Tidak. Maka harus apa? Spesifik. Berarti harus ada peta daya tarik wisata Indonesia. Karena judul merupakan atau memuat informasi sesuai dengan informasi peta tersebut. Jadi kalau misalkan kita atau orang melihat peta langsung, oh kita bisa tahu dari judul ternyata tentang ini nih informasinya. Makanya sangat penting judul. Selanjutnya, garis tepi. Dengan gambar lainnya, tentu kita tahu bahwa garis tepi itu punya fungsi yang sama, yaitu sebagai pembatas. Di peta itu juga sama, berfungsi sebagai pembatas gambar. Jadi garis tepi ini fungsinya, kalau kalian punya gambar A4, digaris tepikan dulu supaya tahu, oh bidang gambarnya ada di sini. Nah, tapi apakah ini sudah memuat ciri spesifik peta? Belum. Ada ciri khusus tersendiri yang ada pada peta tapi tidak punya oleh gambar-gambar lainnya. Kita coba lihat yang lain. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah arah mata angin, biasanya mengarah ke utara. Jadi kita bisa tahu di daerah dari sini utaranya ke atas, kemudian selatannya ke bawah, dan seterusnya. Jadi di dalam peta harus ada hal tersebut. Lalu selanjutnya yang paling penting adalah skala peta. Ini yang tidak dipunyai oleh denah, kemudian tidak dipunyai oleh gambar atau mungkin gambar-gambar lainnya, yaitu skala peta. Ada yang tahu skala peta itu apa? Saya Pak. Boleh, silakan. Oke, saya izin menjawab. Jadi skala peta yang saya tahu tuh perbandingan antara ukuran di peta dan ukuran di dataran aslinya. Contohnya? Contohnya di peta 1:1500 kilo gitu. 1.500 meter, berarti 1 cm di peta, 150 cm di aslinya. Ya, betul. Boleh tepuk tangan dulu buat Aisyah. Nah, jadi pada dasarnya skala peta itu adalah perbandingan jarak antara jarak pada peta dengan jarak datar di lapangan. Kenapa jarak datar? Karena kan kalau permukaan bumi itu tidak rata. Nah, sedangkan di peta, kalau tidak rata, kalau dia seperti gunungan, tentu jaraknya akan lebih panjang. Sedangkan di peta itu yang dihitung adalah jarak datarnya saja. Artinya jaraknya akan lebih singkat. Nah, kenapa skala peta itu jarak datar? Adalah hal seperti itu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Tentu karena ada sangkut pautnya dengan proyeksi tadi. Ada kelemahan-kelemahan proyeksi dari 3 teknik proyeksi tadi, sehingga yang dihitung adalah jarak datarnya saja. Oke, ini yang tidak dipunyai oleh gambar lainnya.
Contoh 1/150.000, artinya 1 cm pada peta sama dengan 150.000 cm jarak sebenarnya. Atau 1 cm pada peta sama dengan 1,5 km jarak sebenarnya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah insert peta. Ini insert peta merupakan gambaran peta kecil. Itu menggambarkan posisi peta yang kita gambarkan terhadap wilayah yang lebih luas. Maka ada peta insert. Kalau misalkan kita menggambarkan peta Bandung, maka insertnya adalah peta Jawa Barat. Kalau misalkan kita menggambarkan Jawa Barat, maka insertnya mencakup Pulau Jawa, boleh seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, yang nggak kalah penting adalah legenda. Legenda itu adalah keterangan, di sini keterangan, sedangkan di sini ada simbol-simbol. Artinya nanti simbol merah ini apa artinya? Di sini ada tinggi, yang kuning sedang, kemudian yang hijau adalah rendah. Jadi legenda menerangkan simbol. Otomatis selanjutnya adalah simbol. Nah, jadi simbol-simbol itu yang ada di peta, sedangkan legenda itu keterangannya. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah garis astronomis. Ada yang tahu garis astronomis itu garis yang seperti apa? Menunjukkan apa? Garis lintang dan garis bujur. Oke, garis lintang dan garis bujur. Kemudian dengan garis lintang dan garis bujur kita bisa mengetahui apa? Koordinat atau posisi, betul, Daniel. Jadi dengan mengetahui garis lintang dan bujur, pertemuannya dari sini, oh ternyata kita di sini koordinatnya berapa. Jadi yang membedakan antara peta dengan gambar salah satunya adalah garis astronomis, di mana ada informasi koordinat atau posisi secara astronomis atau garis astronomis. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan syarat-syarat peta. Kita udah tahu bahwa komponen peta itu suatu hal yang spesifik dan berbeda dengan gambar lainnya. Sekarang syarat-syarat peta. Kira-kira menurut kalian apa aja syarat peta yang baik tersebut? Peta yang baik adalah peta yang akurat. Ada lagi? Presisi, eligibilitas, betul sekali. Kita coba cek satu-satu. Pertama, akurasi. Betul tadi yang dikatakan Araska bahwa peta yang baik itu harus akurat. Ada 3 keakurasian. Pertama, bentuknya harus sama. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh Pulau Kalimantan itu bentuknya seperti burung atau Pulau Sulawesi seperti huruf K. Maka peta harus digambarkan seperti huruf K juga. Nggak boleh. Tadinya huruf K tiba-tiba berubah jadi huruf N, kayak gitu nggak bisa. Berarti tidak sesuai, tidak confirm di sini namanya. Yang kedua, ekuivalen atau seluas. Artinya contoh, tapi luasnya ini tentu dengan tadi kita skala, perbandingan skala. Misal, luas di Indonesia itu adalah 500.000 km persegi. Dengan perbandingan skala, berarti kita harus buat di peta itu kira-kira berapa sentimeter. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jaraknya pun harus sama. Kurang lebih. Ingat tadi jaraknya adalah jarak datar. Seperti itu. Terus yang kedua, legibilitas. Legibilitas ini adalah simbol, teks, dan elemen visualnya harus mudah dibaca. Mudah dibaca dan juga bisa dipahami. Contoh misalkan, kalau kita mau menggambarkan masjid, kira-kira simbolnya apa? Bangunan masjid, bulan, dan bintang. Iya, betul. Kemudian kalau gereja, kenapa seperti itu? Biar jelas, menggambarkan, dan itu sesuai dengan lambang agama dan aslinya, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berubah, misalkan masjid atau mungkin pohon kita gambarkan bukan berbentuk pohon atau mungkin berwarna hijau, tetapi kita gambarkannya warna pink pohon, kan nggak ini ya, tidak sesuai dengan keasliannya. Otomatis dengan legibilitas, simbol yang digunakan itu adalah simbol-simbol yang umum dan terbaca, akhirnya seperti itu. Dan terakhir adalah legenda dan simbolisasi. Ada simbol, ada legendanya. Pak, saya di simbolnya itu bikin tanda jangkar itu adalah pelabuhan. Berarti di legendanya jangkar harus keterangannya pelabuhan, kayak gitu. Kemudian ada
pesawat terbang atau bandara saya bikin simbolnya adalah gambar pesawat. Maka di legenda gambar pesawat harus keterangannya bandara. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hana ingin bertanya? Boleh, silahkan. Hana izin bertanya, Pak. Kalau untuk ada beberapa studi kasus nggak sih Pak pentingnya untuk peta ini gitu? Ya, studi kasus tentang pentingnya peta. Jadi kenapa peta ini menjadi penting bagi tidak hanya untuk pariwisata tapi juga kajian-kajian yang lain. Seperti itu ya. Nah, dari pertanyaan Hana kita akan coba diskusikan bersama-sama. Kita akan bagi 3 kelompok terkait dengan studi kasus atau kepentingan atau keakuratan peta ini pentingnya seperti apa. Nah, kelompok 1 kelompoknya Aya, Zahira, kelompok 2 Odil, Aisyah, Elsa, dan kelompok 3 yang belakang, Juan, Hana, dan Feby, seperti itu. Silakan bisa berdiskusi, kemudian kalian pertama cari kasus-kasus, browsing, silakan browsing boleh, kasus-kasus, ada nggak kasus-kasus tentang keakuratan peta ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Nah, boleh di daerah manapun. Kemudian kalian silakan cari juga kira-kira penyebabnya kenapa, terakhir solusinya kira-kira apa dari permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik, silakan bisa berdiskusi. Ya, baik. Diskusi sudah selesai. Sekarang kita coba presentasi. Mangga, silahkan bisa dipresentasikan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh kita beri tepuk tangan dulu. Baik, selamat siang Bapak Redo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 mengambil studi kasus pemetaan objek wisata di Bali. Jadi untuk latar belakangnya, Bali itu salah satu destinasi pariwisata yang paling populer di dunia dengan berbagai objek wisata mulai dari pantai, pura, hingga destinasi budaya. Pemetaan yang akurat juga tuh sangat penting untuk membantu wisatawan dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali. Permasalahannya itu apa? Jadi permasalahannya itu ada peta yang tidak akurat ataupun sudah usang yang dapat mengakibatkan si wisatawan itu tersesat atau melewatkan objek wisata penting. Contohnya itu peta yang menunjukkan lokasi pura yang tidak lagi ada ataupun akses jalan yang sudah ditutup. Nah, terus dari permasalahan tadi tuh kita memecahkan masalah-masalahnya. Yang pertama, kita bisa melakukan pengumpulan data lapangan secara berkala untuk memperbarui informasi lokasi objek wisatanya. Terus yang kedua, menggunakan aplikasi mobile untuk membantu wisatawan menemukan objek wisata terdekat dengan informasi real time-nya. Lalu yang terakhir itu kita bisa mengedukasi penyedia layanan pariwisata tentang pentingnya menggunakan peta yang akurat dan up to date. Seperti itu, teman-teman. Dari penjelasan kita, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya izin bertanya. Boleh, Elsa. Nama saya Elsa, saya izin bertanya dari studi kasus yang kalian sudah teliti itu, kira-kira perlu nggak sih adanya pembaruan peta selama kayak 5 atau 10 tahun sekali? Karena kan dalam waktu 5-10 tahun itu bisa aja terjadi perubahan seperti struktur tanah dan lain-lainnya. Perlu nggak sih kalau kayak gitu? Jadi pertanyaannya perlu nggak pembaharuan tadi? Karena bisa jadi informasinya udah out of to date kayak gitu ya. Mangga, mau langsung jawab? Silahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Jawabannya tentu saja perlu ya, karena supaya tidak terjadinya tidak keakuratan peta. Jadi kalau petanya tidak akurat itu kan bisa menyebabkan wisatawan tersesat atau kasus terburuknya sampai menyebabkan kecelakaan pada wisatawan. Seperti itu. Apakah menjawab, Elsa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri applause lagi untuk kelompok 1. Mangga, silakan bisa kembali kelompok 1. Ya, selanjutnya silakan bisa prepare untuk kelompok 2, maju ke depan. Selamat siang Pak Redo dan teman-teman semua. Kali ini kami akan membahas tentang studi kasus pemetaan rute wisata di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ini memiliki banyak rute wisata yang menghubungkan berbagai objek wisata dan sejarah. Pemetaan rute yang baik akan meningkatkan pengalaman wisata dan efisiensi perjalanan.
permasalahannya di sini yaitu peta yang tidak jelas atau tidak akurat dapat membuat bingung para wisatawan dalam menentukan rute perjalanan, dan hal ini juga dapat mengakibatkan terbuangnya waktu dan juga pengalaman yang tidak memuaskan bagi para wisatawan itu. Baik, dari studi kasus yang tadi, setelah kita berdiskusi, kita udah nemuin beberapa solusi. Yang pertama itu membuat peta rute wisatawan interaktif dan mudah dipahami agar para wisatawan itu bisa lebih mengerti, dan juga adanya penanda jelas untuk setiap objek wisata. Lalu selanjutnya mengintegrasikan peta dalam aplikasi smartphone yang menyediakan informasi rute alternatif dan juga rekomendasi berdasarkan kondisi lalu lintas agar seluruh wisatawan bisa memudahkan untuk tahu informasi dari handphonenya masing-masing. Ya, selain itu melibatkan komunitas lokal untuk memberikan input tentang rute terbaik dan pengalaman mereka sehingga peta menjadi lebih relevan. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Boleh, silakan Feby. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Yuliani. Izin bertanya, dari studi kasus yang kalian ambil tadi, ada nggak sih manfaat dari adanya pemetaan rute wisata bagi wisatawan sendiri maupun pengelola pariwisata yang ada di situ? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ada dua aspek manfaatnya bagi wisatawan maupun bagi pengelola. Kak, silahkan. Oke, baik, terima kasih Feby atas pertanyaannya. Jadi untuk dari segi wisatawan sendiri itu impact-nya yang baik itu bisa mempermudah navigasi dan juga penyusunan itinerary, yaitu jalur wisata yang lebih efisien. Lalu selanjutnya, Mungkin kalau untuk pengelola itu manfaatnya dapat menjadi dasar penataan jalur, kemudian dapat mempromosikan juga destinasi yang baru, dan dapat menghindari penumpukan pengunjung di satu titik tertentu. Itu aja gitu. Jadi akan lebih mudah pengaturannya gitu ya. Baik, cukup Feby? Cukup, Pak. Boleh kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempat. Terakhir silakan kelompok 3 maju ke depan. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman sekalian juga Pak Redo. Kami di sini dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pemetaan aksesibilitas destinasi di Sumatera Barat. Jadi untuk latar belakangnya, yang pertama, Sumatera Barat ini kan dikenal sebagai keindahan alamnya gitu, namun aksesibilitasnya ke beberapa destinasi seringkali menjadi hambatan bagi wisatawan sendiri, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi dari studi kasus kami itu permasalahannya adalah peta yang tidak mencantumkan informasi mengenai aksesibilitas seperti jalan yang ramah bagi penyandang disabilitas yang dapat menghalangi wisatawan untuk menikmati pengalaman berwisata. Lalu untuk pemecahan masalahnya? Untuk pemecahan masalahnya sendiri itu yang pertama ada mengembangkan peta khusus yang menyebarkan informasi aksesibilitas untuk setiap destinasi termasuk fasilitas yang ramah disabilitas. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada pengelola destinasi mengenai pentingnya menyediakan fasilitas yang mendukung aksesibilitas. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System untuk memperbaharui dan mendistribusikan informasi aksesibilitas secara real time kepada wisatawan melalui aplikasi wisatawan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh, Zahira. Oke, terima kasih. Aku mau nanya, menurut kalian, apakah teknologi pemetaan itu bisa untuk menyebarluaskan informasi aksesibilitas secara real time? Ditanyakan itu apakah teknologi ini bisa menyebarkan secara real time informasi spasial tadi. Karena kan kalau misalkan yang udah ada justru dia tidak real time ya, kayak gitu. Enggak? Izin menjawab, tentu bisa. Dari aplikasi pariwisata dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi aksesibilitas secara real time kepada wisatawan itu sendiri. Bisa ya. Oke, jadi bisa secara real time. Sebagai contoh, kita kenal aplikasi Trevi yang di Jakarta. Kita dengan pakai Trevi itu kita bisa ngelihat, oh ini busnya udah sampai mana. Nah, itu secara real time. Nah, konsep kota yang telah menerapkan itu disebut dengan smart city, seperti itu.
Boleh kita beri aplaus lagi untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, baik. Jadi tadi kita udah mendengarkan bahwa ternyata syarat peta atau keakurasian peta itu sangat krusial dan juga sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa menyebarkan informasi yang kurang tepat, kemudian bisa mengakibatkan misinformasi, bahkan analisa spasialnya pun juga akan berdampak pada perumusan kebijakan mungkin. Misalkan di sini kita sekarang ini kebun, tapi dulunya adalah hutan. Nah, kita ingin membangun kebun tapi basis datanya baru masih hutan. Otomatis kan itu tidak update gitu datanya. Sehingga keakuratan, kemudian update-nya data atau mungkin peta itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan juga krusial. Baik, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh, silakan Aya. Baik, menurut saya sendiri kesimpulannya itu kelengkapan komponen-komponen peta itu termasuk elemen seperti skala, legenda, simbolis, orientasi itu yang tadi dijelasin sangat penting banget untuk mastiin akurasi penyajian informasi yang disampaikan gitu Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, Odil silakan. Jadi menurut saya setiap komponen itu berperan krusial dalam mengkomunikasikan data geografi secara jelas dan efektif. Selain itu, skala yang tepat memungkinkan pengguna memahami jarak yang sebenarnya, sementara legenda yang jelas menjelaskan simbol yang digunakan sehingga menghindari kesalahpahaman untuk pengguna. Oke, satu lagi boleh terakhir? Saya Pak. Hana, silakan. Untuk kesimpulannya menurut saya sendiri tuh dengan adanya komponen yang lengkap, pengguna ini dapat lebih mudah memahami dan juga menafsirkan informasi, juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna serta memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami hubungan antar elemen dari peta tersebut, Pak. Ya, baik. Bagus semua kesimpulannya. Jadi betul bahwa setiap komponen peta itu atau semua komponen peta haruslah sesuai dengan kondisi atau aturan kaidah kartografi. Sehingga tadi syaratnya yang 3. Pertama, akurasinya harus betul-betul akurat secara bentuk, secara luas, kemudian secara jarak, kemudian eligibilitasnya, apakah itu simbolnya sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak, dan terakhir kesesuaian antara simbolisasi dan legenda, seperti itu. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini, tapi sebelum itu saya akan memberikan tugas untuk teman-teman. Kalian silahkan cari berbagai peta khusus atau tematik, tadi kan peta wisata mungkin, atau mungkin peta lalu lintas, silahkan. Pada bidang pariwisata. Nah, jadi lalu lintas itu berkaitan dengan aksesibilitas wisata mana, misalkan seperti itu. Boleh. Peta mitigasi bencana kawasan wisata mana, nah itu boleh. Kemudian bedah, kalian review di peta tersebut, terdapat komponen apa saja dalam peta tersebut. Nah, jadi ada komponen apa saja dalam tersebut, termasuk juga informasinya apa saja yang dimuat di sana. Nah, lalu kalian bandingkan apakah syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi sesuai nggak dengan kondisi realnya si peta tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, terakhir ada yang ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.